Infinix mulai bikin pasar tablet Android makin rame nih. Setelah bikin jajaran smartphone yang speknya oke dengan harga yang terjangkau, kini buat yang pengen tablet dengan ciri khasnya Infinix sudah tersedia. Melalui Infinix Xpad ini, kalian sudah bisa dapat tablet Android berchipset gaming sekelas Helio G99 dengan harga 1,8 jutaan aja. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita bahas pada video kali ini. Packaging boxnya keren nih, dibungkus dengan bantalan yang lembut dan bertemakan Free Fire. Setelah dibuka, tampilan boxnya pun langsung menampilkan sekilas tampilan desain tabletnya. Nah, di dalamnya terdapat unit tablet, kitab bawaan, adapter charger 18 watt, dan kabel data USB-C-nya. Itu dia dalam boxnya, kita rapikan dan lanjut tabletnya aja. Ini dia tampilan awal desain bodi belakang tabletnya, yang punya build quality yang tergolong solid dan kokoh. Tampilan housing kamera belakangnya ini agak menipu sih, kayak ada 3 padahal aslinya cuma 1 aja. Overall desainnya ini tergolong simple, namun terkesan premium dengan hanya ada tulisan Infinix di pojokannya ini. Di sebelah kanan frame jika dalam posisi portrait terdapat tombol power, volume, 2 buah lubang mic, dan tempat untuk slot microSD-nya. Di sebelah kiri polos aja nih. Di atas ada 2 speaker grill, dan di bawah juga ada 2 speaker grill yang di tengahnya terdapat lubang charger dan jack audio 3,5 mm. Kita nyalakan dan langsung ke hands-on-nya aja. Layarnya yang lebar ini berukuran 11 inch, berpanel IPS dengan resolusi Full HD+. Refresh rate-nya pun sampai 90 Hz. Sehingga buat aktivitas harian yang standar kayak buat browsing, ngetik-ngetik ataupun scrolling-scrolling udah terasa smooth. Palingan sih cuma terkendala di bagian multitaskingnya aja. Karena RAM-nya masih 4 GB, jadi ya jangan buka beberapa aplikasi secara bersamaan. Tapi kalau cuma buat browsing sambil buka YouTube gini masih bisa. Jadi maksimal buat buka 2 aplikasi yang tidak terlalu memakan banyak RAM masih aman. Terus yang menarik justru di kualitas layarnya. Punya reproduksi warna yang bagus, jadi buat nonton video YouTube gini udah tergolong oke. Apalagi speaker stereonya ini ada 4, yang untuk kualitas suaranya udah tergolong mantap dan pas buat kebutuhan multimedia on the go. Nah, di bagian dapur pacu, tablet ini mengandalkan chipset sekelas Helio G99 yang bervariasi 6 nanometer. Dipadukan dengan OS Android 14 yang minim dengan bloatware, sehingga membuat performa tablet Infinix ini lumayan mumpuni untuk saat ini. Kami tes menggunakan UltraFresh 10 dengan 3D LED, skornya bisa mencapai 420 ribuan. Storage testnya pun juga bisa mencapai 42 ribuan, karena sudah menggunakan UFS. Untuk Geekbench 6 tesnya, single core-nya mencapai 741 poin dan multi-core di 1951 poin. Terus di 3D Mark Wildlife, overall score-nya 1353 poin dengan average FPS di 8,10 dan stability-nya mencapai 98,9%. Jadi dengan skor benchmark segitu, aslinya tablet ini masih tergolong oke jika untuk menjalankan game masih populer saat ini. Contohnya buat main game Mobile Legends ini nih, bisa dapat settingan rata kanan di Super Ultra. Jadi ya sudah pasti gambarnya detail, efek animasi bisa di capture dengan baik, terus main game di layar segede ini tuh ternyata ada plus minusnya. Plusnya gambarnya terlihat lebih luas, tapi minusnya tombol-tombolnya jadi rada susah dijangkau. Intinya buat main game Mobile Legends tuh masih smooth dan gak ada lag sama sekali. Panasnya sih masih tergolong berasa, tapi nggak sampai panas banget. Saya tes selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dengan suhu panas maksimal di 41 derajat Celcius. Nah, kalau buat main game Free Fire yang sesuai dengan tema tablet ini, ternyata udah bisa unlock di settingan 90 fps. Sehingga untuk pengalaman bermainnya jadi terasa lebih smooth dan minim terasa frame drop. Palingan cuma perlu adaptasi untuk kontrol touchpadnya, karena bermain di layar yang lebar gini tentunya bakal terasa kurang lincah buat yang belum terbiasa. Suhunya juga terasa sedikit lebih panas, namun masih belum yang overheat banget. Saya tes selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9% dengan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Bahkan buat jalanin game seberat Genshin Impact pun, tablet ini masih tergolong lancar ya, asal pakai settingan rata kiri di 60 fps. Berkat chipset Helio G99 yang dipadukan dengan mode gaming X-Boost-nya, membuat performanya maksimal ketika untuk menjalankan kinerja yang berat. Namun ya tetap bakal bikin tablet ini ngos-ngosan ya kalau dimainkan dalam waktu yang lama. Frame dropnya juga terasa saat full efek animasi. Saya tes selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 10% dengan suhu panas maksimal di 44 derajat Celcius. Terus di bagian kamera, tablet ini menempatkan kamera utama dan kamera depan yang sama-sama 8 megapiksel, yang juga sama-sama bisa merekam video resolusi hingga 2K 30 fps.
Kalau untuk hasil jepretannya ya standar ya, nggak bagus-bagus banget, tapi untuk sebuah kamera tablet ini juga nggak terlalu mengecewakan. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang Infinix Expert di 1080p 30 fps. Kayak agak ngep. Terakhir untuk kapasitas baterainya, Infinix Expert ini ditopang dengan kapasitas baterai 7000 mAh yang hanya didukung pilihan cepat 18 watt. Saat dites pakai aplikasi PCMark bisa mendapatkan screen on time mencapai 17 jam 29 menit. Jadi meskipun kapasitas baterainya tergolong besar dan bakal terasa awet, sayangnya sih untuk proses pengisian dayanya hingga penuh memang bakal butuh waktu yang lama. Jadi lebih cocok di charge-nya pas posisi malam hari ketika kita mau tidur aja ya guys. Kesimpulannya, buat yang nyari tablet murah tapi pengen spek dan desain yang wah, maka Infinix Expert ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk saat ini. Minusnya sih paling di bagian RAM ya yang cuma 4GB, tapi jadi tertutupi berkat performa yang masih tergolong mumpuni. Walau bagaimanapun kemampuan chipset sekelas Helio G99 masih cukup powerful nih untuk kebutuhan saat ini. Tapi jika kalian memang butuh yang sekalian mendukung jaringan 4G, mending nunggu bentar lagi ya guys. Karena yang varian 4G dari Infinix Expert ini juga bakal segera hadir bulan depan. Nah, gimana guys menurut kalian mengenai tablet terbaru dari Infinix ini? Buat yang berminat, link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya.